Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dimanapun kalian berada, kalian selalu ada dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita bertemu lagi pada mata pelajaran tematik, dan khususnya untuk hari ini materi pembelajarannya itu tentang globalisasi dan manfaatnya di bidang ekonomi. Nah, sebelumnya kita telah belajar tentang globalisasi dan manfaatnya di bidang politik. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan ke bidang ekonomi. Nah, namun sebelum itu silahkan persiapkan dulu buku tematik tema 4-nya ya tentang globalisasi. Dan alangkah lebih baik sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anakku yang Bapak cinta dan Bapak banggakan, hari ini adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai, diantaranya kalian diminta memahami globalisasi dan manfaatnya di bidang ekonomi. Nah, ini hanya ada satu tujuan pembelajaran untuk hari ini. Nah, kita masuk ya, kita mulai. Nah, di sini ada globalisasi membawa banyak manfaat bagi masyarakat dunia. Kenapa dunia? Karena kita sedang berbicara globalisasi, yang mana kemarin di pertemuan sebelumnya kita telah membahas apa itu globalisasi. Globalisasi itu adalah menyatunya warga dunia. Warga dunia mempunyai banyak kesempatan untuk mengembangkan dirinya. Nah, di sini ada di buku tematik punya kalian, tema 4 tentang Mang Samad ya. Mang Samad adalah seorang pengusaha yang berhasil mencapai kesuksesan. Nah, kita lihat saja langsung tentang Mang Samad. Nah, Mang Samad ini ada di halaman 59 sampai 61. Nah, nanti silahkan kalian baca sendiri cerita tentang Mang Samad. Nah, Mang Samad di sini merupakan contoh produk Indonesia yang menjadi dampak dari globalisasi di bidang ekonomi. Mengapa demikian? Karena Mang Samad ini berasal dari daerah Garut ya, yang mana Mang Samad ini mempunyai produk sendal kulit asli Garut yang sampai saat ini Mang Samad telah menjualnya ke berbagai negara ya, ke berbagai negara yang ada di dunia. Nah, makanya Mang Samad ini bisa disebut sebagai contoh produk yang Indonesia yang menjadi dampak dari globalisasi di bidang ekonomi. Nah, untuk ekonomi sendiri di sini ketika kita berbicara tentang ekonomi, berarti kita sedang membahas tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Waktu itu telah dibahas. Produksi itu adalah pembuatan ya, membuat barang atau jasa. Distribusi cara menyebarkan ya, atau menjual. Nah, di sini ada konsumsi, menggunakan atau kita memakai sebuah produk atau jasa. Jadi, ketika berbicara tentang ekonomi, pasti ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, di dalamnya ada kegiatan jual beli. Nah, kita lanjutkan. Di sini ada contoh globalisasi di bidang ekonomi. Yang pertama, terciptanya ekspor dan impor. Adanya ekspor dan impor antara suatu negara dengan negara lain merupakan dampak dari proses globalisasi yang terjadi pada saat ini. Kenapa? Karena keadaan ini sangat menguntungkan bagi setiap negara. Karena ekspor untuk meningkatkan pendapatan negara. Mereka dan impor dapat memenuhi kebutuhan yang tidak ada dalam negeri. Sebagai contoh, kita memerlukan produk dari luar negeri, contohnya mobil. Kita mengimpor dari negara lain, sedangkan negara lain membutuhkan batik dari kita. Nah, makanya kita mengekspor ke negara lain. Itu merupakan contoh globalisasi di bidang ekonomi, ekspor dan impor. Yang kedua, terciptanya pasar bebas. Salah satu contoh globalisasi yang saat ini banyak terjadi adalah terciptanya pasar bebas. Misalnya, ada masyarakat ekonomi Eropa. Nah, untuk kawasan daerah ASEAN sendiri dikenal dengan yang namanya MEA.
masyarakat ekonomi ASEAN ya. Waktu itu kita telah belajar tentang MEA, masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, MEA di sini itu merupakan contoh globalisasi di bidang ekonomi. Jadi sekarang itu pasar sangat bisa dilaksanakan dimanapun. Contoh lainnya, kita bisa membeli produk luar negeri dengan menggunakan aplikasi online shop. Ya. Selanjutnya, tentu saja dari contoh-contoh yang telah dijelaskan tadi pasti ada dampak positif maupun dampak negatif. Nah, di sini ada dampak positifnya. Yang pertama, terbukanya banyak lapangan pekerjaan yang baru sehingga angka pengangguran di suatu negara akan berkurang. Karena apa? Karena banyak sekali produk-produk atau produksi-produksi yang dikembangkan sehingga terbukanya lapangan pekerjaan. Yang kedua, pasar bebas antar negara akan memungkinkan kegiatan ekspor impor barang dan jasa semakin berkembang. Jelas sekali sekarang banyak sekali aplikasi online shop yang bisa kita gunakan sebagai aplikasi untuk membeli suatu barang atau produk yang tidak ada dalam negeri. Yang selanjutnya, munculnya pusat-pusat pembelanjaan modern dan membuka semakin banyak peluang usaha dan lapangan pekerjaan. Sudah jelas sekali di sini pun bisa kita lihat sekarang bermunculannya yang namanya pasar-pasar swalayan. Kalau zaman dahulu itu yang dikenal hanya pasar tradisional ya. Kalau sekarang ada pasar swalayan atau supermarket. Banyak sekali supermarket yang bermunculan saat ini. Nah, selain itu, ada pun dampak negatif yang dipengaruhi dari globalisasi itu sendiri. Nah, yang pertama, munculnya hambatan dan tantangan pada perkembangan sektor industri di dalam negeri. Globalisasi di bidang ekonomi dapat memperburuk pertumbuhan ekonomi. Sebagai contoh, ketika kita terus-terusan membeli barang dari luar negeri, produk kita sendiri tidak akan berkembang, tidak akan laku. Kasihan orang-orang yang memproduksi barang dalam negeri. Siapa yang akan membelinya kalau bukan kita sendiri? Selanjutnya, ketergantungan terhadap industri perusahaan multinasional akan semakin meningkat. Dengan kata lain, tadi Bapak jelaskan, dengan adanya online shop yang bermunculan, kita ketergantungan terhadap kegiatan ekonomi karena memudahkan kita untuk mengakses dan membeli barang-barang di luar negeri. Nah, yang terakhir, produk impor dapat membuat produk lokal kalah bersaing. Kalah bersaing dalam hal, ya jelas sekali ketika barang luar negeri dibeli sama kita, otomatis barang sendiri kita akan susah untuk menjualnya karena sudah terkalahkan oleh produk luar negeri atau produk asing. Nah, selanjutnya, ada upaya yang harus dilakukan dalam menghadapi globalisasi dalam bidang ekonomi adalah 1. Menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten. Nah, berarti di sini manusianya atau orang-orangnya harus ahli dalam bidangnya ya dan mempunyai kemampuan yang baik. Lalu selanjutnya, melaksanakan standarisasi dan sertifikasi bagi perusahaan dan lembaga pemerintah untuk citra, kesungguhan, dan kualitas produk. Perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas produk. Nah, yang selanjutnya, mendorong munculnya produk-produk kreatif dan inovatif dari masyarakat Indonesia. Jadi, supaya kita bisa menghadapi, kita harus kreatif, inovatif dari diri kita sendiri untuk membuat suatu produk sehingga orang-orang yang melihatnya bisa tertarik dengan produk yang kita buat. Nah, mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian mengerti dengan apa yang Bapak sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar.